Sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu ibarat sebagai seorang salik yang sedang menjalankan suluk pada maslak, pada jalan yang ditempuh dengan suluk proses yang harus dijalani oleh seorang salik yang mengarungi bahtera kehidupan dengan kemampuan mengatur, membawa diri untuk memahami psikologi jamaah yang disebut dengan jamaah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Elit PBNU tidak hanya bagaimana memanage organisasi dengan baik, tapi juga bagaimana memahami basis massa dengan baik, mengelola manajemen dengan baik, juga melindungi basis massa dengan baik, menuju transformasi kehidupan yang lebih baik. Sehingga secara sosiologis pengurus PBNU itu memang harus memiliki sikap yang dinamis, modernis. Artinya mau berubah dan memiliki perspektif ilmiah terkait dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial politik, bagaimana kita menghadapi kapitalisme global, sekaligus bagaimana bisa menjembatani kelompok-kelompok sosialis untuk bisa berdialektika dengan kelompok-kelompok kapitalis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menguatkan dinamisasi dan modernisasi keberagamaan yang menjadi keyakinan warga NU dalam konteks ini adalah dinul Islam, sesuai dengan risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW yang diteruskan oleh para ulama melalui sahabat, tabi'in, dan diajarkan kepada kita semuanya. Selain kemampuan memahami transformasi peradaban dengan prinsip dinamis dan modernis, para elit PBNU mestinya harus memahami langkah-langkah preventif dengan cara menjaga hal-hal yang memang harus dijaga. Prinsip tradisionalis warga NU jangan sampai terkoyak, tercerabut karena pengaruh-pengaruh halusinasi yang merusak ajaran tradisional warga NU yang secara ideologis mengikuti prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konkretnya bagaimana? Sekarang ini banyak ceramah-ceramah dari dai-dai muda atau bahkan yang tua dari klan Ba'alwi yang kontra risalah, kontra ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertebaran di sosial media dan bahkan sudah mempengaruhi keyakinan warga NU yang selama ini kalau nggak diantisipasi warga NU itu bisa kehilangan jejak. Ini mana yang NU, mana yang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, mana yang di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Artinya begini, lebih spesifiknya. Tentu tidak semua Ba'alwi itu buruk. Kita menerima itu. Tetapi
jaringan relasional, sistem kekeluargaan, mereka itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir para leluhur mereka yang sudah ditorehkan di beberapa karya yang bertebaran, yang dengan sangat mudah untuk kita temukan dan kita baca. Pertanyaannya, sampai detik ini belum ada pihak atau kebijakan yang menegaskan perlunya antisipasi, hati-hati, dan memverifikasi ulang dai-dai dari klan Ba'alwi. Lebih-lebih yang terkait dengan sumber-sumber karya-karya dari karya-karya yang telah mereka tulis, yang telah terbukukan dan beredar, yang banyak mengajarkan ajaran-ajaran khurafat dan penuh halusinasi. Dan ini sangat mempengaruhi warga NU. Ada seorang teman yang menyampaikan kepada saya, boro-boro mengkritisi buku-buku yang penuh halusinasi, mereka sudah menjadi muhibbin kelas berat. Sehingga bisa dipahami para pengurus MUI yang juga banyak dari warga NU, lebih-lebih di kepengurusan Nahdlatul Ulama yang tidak bisa berbicara, tidak mau berbicara, tidak terus terang dengan fenomena khurafat dan halusinasi, karya-karya yang banyak ditemukan dari leluhur Ba'alwi yang bertebaran. Seolah-olah al-muhafadzatu al-qadimis sholeh, menjaga sesuatu yang lama, yang memiliki perspektif keseimbangan pemikiran dan tindakan, yang bersumber dari karya-karya salafus sholihin yang menjadi pedoman ulama-ulama dungan Nahdlatul Ulama, dari karya-karya At-Turas yang seharusnya tetap terjaga, justru malah terlindih dengan berkelindan pada ajaran-ajaran leluhur klan Ba'alwi yang bertebaran di sosial media, yang sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang bahkan ada yang lain yang mengatakan mungkin diam lebih baik dengan membiarkan, kalau tidak mau terus terang mendukung kelompok-kelompok kritis dari warga NU yang mencoba membacakan kitab-kitab dari karya Ba'alwi yang penuh halusinasi dan khurafat itu. Mungkin diam meskipun nggak mau mendukung, itu lebih baik terhadap kajian yang dibongkar oleh warga Nahdliyin itu. Yang menjadi persoalan justru menampakkan antipati dan merespon dengan tidak baik, bahkan cenderung underestimate, merendahkan terhadap kelompok-kelompok kritis yang membaca tek-tek dari karya-karya kaum Ba'alwi yang penuh halusinasi dan khurafat itu. Bahkan dalam konteks tertentu merendahkan. Padahal kitab-kitab tersebut sudah benar-benar berisi
penuh khurafat dan halusinasi dan merusak ajaran Nahdlatul Ulama. Fenomena ini saya ingin ada respon yang serius dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentu ini bukan karena kebencian. Bahkan meskipun terlambat, jika PBNU mau melakukan, memverifikasi, memvalidasi karya-karya Pak Alwi yang penuh khurafat dan halusinasi yang tersebar luas sekarang ini, meskipun terlambat, tetap bermanfaat. Saya katakan terlambat karena dari kelompok-kelompok kritis sudah banyak yang membongkar. Seperti yang dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli. Banyak kitab-kitab dari karya Pak Alwi yang dibongkar oleh Gus Aziz Jazuli dari Porodadi yang tinggal di Banten. Itu sudah cukup bermanfaat untuk menggugah pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk lebih serius memverifikasi dan mengkritisi karya-karya itu dan disampaikan kepada umat, kepada jamaah, kepada warga NU. Sehingga NU tidak dikesankan sangat labil. Sehingga masih mudah dipengaruhi, masih mudah dikooptasi, masih mudah untuk dirubah. Sementara organisasi di luar NU ada yang sudah betul-betul kuat. Karena kuatnya prinsip ideologis itu, maka tidak bisa dipengaruhi oleh otoritas personal. Semua harus didasarkan pada sumber keilmuan. Salah satu di antara hal yang akan menghambat NU, yaitu bisa dipengaruhi oleh otoritas personal yang bertentangan dengan prinsip ideologis NU dan masih bisa dipengaruhi oleh pola-pola khurafat dan halusinasi dari karya-karya yang lain yang sebenarnya jauh dari panggang ajaran dan marwah Nahdlatul Ulama. Ini konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin Nahdlatul Ulama. Tidak hanya rame dalam sosial politik, tapi juga harus bersemangat dalam menjaga sosial budaya, menuju transformasi peradaban yang lebih tinggi, dan membersihkan hal-hal yang menghambat peradaban tinggi, yaitu pola-pola hal-hal yang menghambat itu berupa pola-pola halusinasi dan hal-hal yang penuh khurafat. Tidak terlambat. Tidak terlambat daripada tidak bergerak sama sekali. Toh sudah diawali oleh warga NU untuk membongkar karya-karya Pak Alwi yang penuh halusinasi ini. Sebagai closing statement, ada kelompok-kelompok Pak Alwi yang memang menjadi bagian daripada warga Nahdliyin dan memiliki kontribusi terhadap Nahdlatul Ulama. Tapi mereka ini harus dikawal, harus dibimbing. Jangan sampai terjerat oleh sesama klan Pak Alwi yang berbeda dengan prinsip haluan Nahdlatul Ulama. Sekaligus upaya menyadarkan kelompok-kelompok Pak Alwi yang memang terlalu jauh mengajarkan khurafat dan halusinasi yang akan merusak pikiran masyarakat anak negeri ini, yang dampaknya adalah menghambat peradaban negeri ini, menghambat kemajuan bangsa Indonesia,
eh, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Umat lain sudah sangat kritis transformatif. Kita juga harus kritis transformatif, dinamis, modernis, menjadikan Islam sebagai agama akidah, syariah, juga menjadikan Islam sebagai agama ilmu dan peradaban. Leluhur kita, Nabiullah Adam, mendapatkan pengajaran dari Allah berupa ilmu. Sehingga Adam menatap kosmologis relasinya dengan Allah dan kesemestaan ini bukan dengan halusinasi dan bukan dengan hal-hal yang penuh khurafat, tapi ilmiah. Dan itu dipertanggungjawabkan di hadapan para malaikat, dan dari hasil verifikasi, validasi, dan keikutsertaan malaikat mendengarkan pemaparan ilmiah dari transfer pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, telah membuat para malaikat untuk menerima dan merespon secara positif, yang dalam bahasa saya kehadiran Adam betul-betul menjadi sosok yang bukan untuk yasfikud dima, melakukan pertumpahan darah, tapi adalah sosok yang betul-betul membangun peradaban, ilmu pengetahuan, menguatkan ketauhidan, dan menjalankan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Allah melalui para anbiya wal mursalin sampai kepada kita semuanya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.